dulu. Sekarang kita akan belajar analogi sedikit sebelum kita masuki sharing-sharing soal FR ya. Karena permintaan dari Ustadz Manaf materinya verbal. Tapi verbal untuk sinonim antonim itu nggak banyak keluar. Cuman satu soal ya berdasarkan FR dari teman-teman yang udah tes beberapa minggu terakhir di daerah Pulau Jawa. Bukan CPNS, tapi ikatan dinas, tapi soalnya sama gitu ya. Oke, sekarang kita akan pilih 10 soal untuk analogi ya, untuk analogi. Tadi kita udah belajar sinonim, antonim, ya sekarang kita analogi. Nah, analogi kebetulan Pak Mulya ngambil materinya itu langsung dari modul, kita ambil dari bawah saja, mungkin yang atas sudah banyak, udah pernah dibahas ya. Kita ambil 10 dari bawah. Oke. Nah, kita bisa mulai dari nomor apa ya? Dari nomor nih adalah. Dari nomor 30. Nah, kita bisa mulai dari nomor 30. Nomor 30. Oke, tintanya kita pilih dulu warna yang berbeda. Oke, coba dijawab dulu nomor 30. Silakan diketik di kolom komentarnya. Nah, untuk analogi mungkin bagi peserta baru gabung ya, ada peserta baru, selamat bergabung timnya Ustadz Baihaqi. Nah, sebelum kita masuk, ingat verbal itu ada 3, sinonim, antonim, analogi. Jadi cara menyelesaikannya gini, diberikan 2 buah kata, ya ini sebenarnya ada sama dengan titik-titik, titik 2, titik-titik gitu ya. Kita harus cari dulu apa sih hubungan yang kuat antara kedua kata ini gitu ya. Ini kata pertama, kata kedua. Hubungannya bisa seperti apa Pak Mulya? Mulai dari menyatakan sinonim, antonim, sebab akibat, urutan, kemudian apalagi ya? Misalnya contoh gini. Kalau yang menyatakan sebab akibat, misalnya jika lapar ya, maka makan gitu ya. Nah, ini namanya sebab akibat. Maka kita harus pilih nih, yang pilihan jawabannya A, B, C, D, dan E-nya punya hubungan seperti ini. Maka rata-rata jika haus, nah, maka minum gitu ya. Itu contoh sederhana daripada analogi. Nah, cara sederhananya analogi buat aja kalimat. Contoh lain misalnya. Contoh lain ya. Misalnya menyatakan bagi urutan misalnya. Jika kata-katanya urutan, biasanya itu sering di dunia ini ya, misalnya seminar. Nah, seminar ini contoh urutan. Titik 2 sarjana misalnya. Jadi seminar itu dilakukan di perkuliahan, nah sebelum dapat gelar sarjana. Nanti di bawah ini kita milih juga. Nah pilihannya ya itu nggak boleh terbalik, nggak boleh nanti pilihannya terbalik. Misalnya apa pilihannya? Misalnya pilihannya SKB titik 2 SKD ya ini nggak mungkin, ini salah. Kenapa? Karena seminar dulu baru sarjana, sedangkan di opsinya SKB dulu baru SKD enggak. Maka kita pilih dari pilihan yang mirip urutannya. Kalau di kiri itu yang duluan, maka yang kanan yang kedua. Misal ada di C opsinya tunangan dahulu. Nah, tunangan titik 2 menikah gitu ya. Ini contoh sederhana. Jadi kalau dibuat kalimat seminar dilakukan sebelum dapat gelar sarjana, sebagaimana tunangan diberikan sebelum menikah. Itu menyatakan urutan. Ada juga yang menyatakan tentang bagian dan keseluruhan. Contohnya apa? Misalnya gedung banyak terlihat di kota, sebagaimana sawah banyak terlihat di desa. Itu juga menyatakan tentang bagian dari keseluruhan. Oke, mungkin itu cukup ya untuk bagi yang baru bergabung. Sekarang kita coba nomor 30 nih. Nah, nomor 30. Adagio allergo. Nah, bahasanya bahasa seperti ini gitu ya. Ini kita ambil dari soal-soal penanya-penanya ya teman-teman yang udah tes dari Pulau Jawa.
Pulau Jawa mulai dari Jakarta Timur, ada juga Sumatera Selatan, ada juga dari ini ya. Nah, dari hasil TO dan hasil sharing mereka, soal analogi ada keluar 2 sampai 3 soal. Ya, ada keluar 2 sampai 3 soal. Gitu. Nah, silakan dijawab dulu nomor 30. Ya, silakan nomor 30. Ada yang mau coba jawab apa nih? Adagio allegro ya. Kalau nggak ada, langsung Pak Mulya jawab. Ada? Masih hadirkah? B, oke, binatang apa lambat cepat. B. Iya, oh, benar-benar ya. Mantap. Adagio allegro ini adalah tempo pada sebuah musik. Adagio ini tempo lambat. Nah, biasanya lagu-lagu yang kita nikmatin itu ya. Allegro ini biasanya temponya cepat. Maka jawabannya B benar ya. Oke, kita lanjut. Nomor 31. Tape ragi. Kira-kira apa nih antonimnya? Tape ragi. D. Minuman soda. Oke, minuman soda. Banyak jawab D ya. Oke, kita bahas. Nah, tape itu ya struktur penting ya atau bahan pentingnya itu adalah ragi biar dia bisa jadi tape gitu ya. Kalau minuman, apakah bahan utamanya soda? Belum tentu. Ada juga minuman yang bahan utamanya pasti air gitu ya. Maka lebih cocoknya C, pasta gigi itu bahan utama pokoknya DNA-nya itu biar jadi pasta gigi itu fluor. Kenapa enggak C? Nah, iodium itu tuh jenis logam, sedangkan antiseptik ini adalah eh, sebuah ini untuk membunuh kuman ya, berbeda ya. Iodium itu garam gitu ya. Jadi jawaban untuk nomor 31 C. Oke, kita lanjut ke nomor 32. 32. Langsa, langsat, angsa. Apa kira-kira? Langsat, langsa, angsa. Oke, ada yang mau jawab? B, C, ada lagi? Ya, C ya. Oke. Nah, ternyata ada pola analogi yang dia itu ternyata nggak hanya melihat maknanya. Kalau kita lihat pertama langsat ini buah, langsa ini kota, angsa ini hewan. Ada nggak yang menyatakan buah, tempat, hewan? Kalau kita lihat mangga buah, sampai sini betul. Tiba-tiba ini bukan nama tempat nih, apalagi ini ya, maka ini A bukan. Kalau misalnya B, sesaat, sesat, sate juga bukan. Ternyata polanya apa ini nih? Pertama dihilangkan T-nya, ada yang pola kayak gitu ya, jadi langsa. Kedua hilang A-nya, jadi angsa. Maka benar jawabannya nih kerat. Pertama T-nya hilang jadi kera, kemudian K-nya hilang jadi era. Nah, gitu ya. Oke, benar-benar. Nah, banyak yang benar nih jawabannya C. Lanjut ke nomor 33. Kita sampai 37 untuk analogi. Setelah itu kita akan random ya soal-soal, sharing-sharing soal-soal yang udah keluar dari teman-teman yang udah tes. Nomor 3, monokromatis dengan polikromatis. Oh, ini yang buat beda ini udah pasti nih mono sama poli. Kira-kira apa nih jawabannya? Silakan dijawab dulu. Oke, berkeping satu, berkeping banyak. Yang lain gak apa-apa ya, walaupun misalnya nanti belum benar, kita sama-sama belajar. Jadi biar aktif. Nah, kayak gini kan semangat sedikit nih pematerinya, berarti pesertanya aktif. Oke, monokromatis. Mono itu ya benar nih satu gitu ya. Sedangkan poli itu banyak. Nah, kalau berkeping satu betul itu monokotil ya. Sedangkan berkeping dua dikotil. Tapi kromatis, nah kromatis ini ternyata artinya warna.
bahasanya ya, warna. Jadi monokromatis warna yang hanya memilih satu warna gitu. Sedangkan poli banyak warna. Banyak warna gitu ya. Jadi ini sebenarnya ini maknanya ini bendanya gitu ya. Ternyata monokromatis itu warna pada pelangi apa? Merah, jingga gitu ya, kuning, ungu dan lain-lain. Ada 7 warna. Nah, berarti kita bisa lihat mana nih? Hitam bukan. Ya, berarti hitam eliminasi. E juga bukan ya. Berarti tinggal B, C atau D. Sekarang kita lihat poli. Warna polikromatis hanya dimiliki oleh warna putih. Maka jawabannya B. Kenapa putih? Putih itu terdiri dari 7 warna. Untuk membuktikannya kita bisa lihat tuh. Coba air disirami minyak oli atau apa, pasti warnanya banyak gitu ya. Atau kita bisa juga taruhkan kaca ke dalam air, sinari matahari, pantulkan ke dinding, akan menjadi 7 warna. Jadi jawabannya adalah B, merah dan putih. Merah merupakan contoh monokromatis, sebagaimana putih merupakan contoh dari polikromatis. Oke, jawabannya B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 34. Di atas sepertinya nih. 32. Nah, ini dia. Oke, kita besarkan lagi. SKB, SKD. Nah, ini mudah nih. Ya, SKB, SKD. Kira-kira apa jawabannya? ED, oke. Ini ketinggalan pulaannya ya. Oke, sudah ada yang E, ada yang D. Ini E ya. Oke, mari kita bahas SKB. Nah, dilakukan setelah SKD. Nah, urutan ternyata. Ternyata urutan. Apakah makan dilakukan setelah minum, kebalik ya kan? Minum dilakukan setelah makan biasanya. Apakah nikah dilakukan setelah cerai? Enggak. Apakah UTBK dilakukan setelah lulus? Kebalik. Nah ini nih, pemilu dilakukan setelah kampanye. Betul ya? Jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 32 banyak yang benar. Sekarang nomor 33. Oke, udah ada 2019 titik titik 2004 titik titik. Nah, berarti kita harus cari nih. Ya, berarti yang di sini posisinya di sini. Nah, yang ujung sana posisinya di kanan. Apa kira-kira nih? Ini berarti harus tahu kita nih, ada apa di 2019 dan 2004. Pasti yang ada COVID-COVID-nya gitu ya. Kalau nggak AB. Oke, iya, benar jawabannya B. 2019 COVID-19 ditandai dengan 19 karena COVID ini ditemukan tahun 2019. Sebagaimana flu burung ditemukan tahun 2004, gitu ya. Jawabannya B benar. Lanjut. Oh, ini mirip nih sama yang tadi nih. Nomor 34. Deposisi titik 2 salju. Kalau tadi ada yang ngikuti tentang sinonim ya, udah tahu tuh deposisi apa. B. Memadat agar-agar. Oke. Iya. Deposisi adalah nama dalam fisika perubahan benda dari gas menjadi padat ya. Sebagaimana apakah kapur barus? Dikebalik nih contohnya di sini. Salah. Kalau membeku hati, oh ini lagi galau nih, bukan ya. Menguap embun, menguap embun. Kebalik, yang menguap itu seharusnya kalau mengembun itu perubahan ini ya. Tuh lihat dulu nih. Kalau mencair suasana bukan. Berarti antara B dan D ya. Memadat agar-agar. Nah, apakah menguap embun? Iya ya, jawabannya B ya. Memadat agar-agar. Oke, untuk nomor 34 itu dia. Sekarang nomor 35.
warung kopi Aceh. Apa nih kira-kira? Angkringan Jogja. Oke. Mungkin Ufa sering ke Jogja ya. Jogja. Macet Jakarta. Bogor hujan. Upin Ipin Malaysia. Susu kedelai. Oke, udah banyak yang jawab. Benar ya. Warung kopi ya itu sangat banyak ditemukan di Aceh. Sebagaimana angkringan sangat banyak ditemukan di Jogja. Kenapa enggak B? Kan macet juga sering ditemukan di Jakarta. Enggak hanya di Jakarta, Bandung juga sering macet gitu ya. Surabaya juga sering macet gitu. Jadi lebih cocoknya A ya, nama tempat ya, tempat makan atau minum gitu ya. Jadi angkringan tuh Jogja. Angkringan itu apa bagi yang mungkin belum tahu? Angkringan tuh ya di sana tuh banyak tempat-tempat jualan di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Di pinggir-pinggir jalan. Nah, banyak tuh ada sambal SS mungkin atau apa gitu ya di pinggir, namanya angkringan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 36. Nomor 36 nih yang lagi galau ubah rekening nih. Mana Bang Ipul nih? Bang Ipul lagi galau udah ubah rekening. Mandiri Syariah ya, BNI Syariah, BRI Syariah. Apakah dia kira-kira? Ya, silahkan dijawab. Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Ada yang jawab B, KFC, CFI, MNC. Ada yang jawab A, Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Ada yang D, B. Nah ini ya, ini tentang wawasan nih analoginya ya. Mungkin berpikir Mandiri Syariah, BNI Syariah dengan BRI Syariah sama-sama bank syariah gitu ya. Sebagaimana Apple, Nokia, Samsung sama-sama HP gitu ya. Mungkin mikirnya gitu. Ya apa bedanya dengan gitu ya. Ketika ada yang sama seperti Merkurius itu nama planet, Bumi nama planet, Mars nama planet. Jika ada yang sama, maka dia akan tereliminasi gitu dia kelemahan pilihan ganda ya. Kalau KFC, CFC tiba-tiba nih MMC nih. Kalau ini ayam-ayam, ini tiba-tiba apa nih ya? Mungkin pemakan ayam atau apa gitu ya. Ini bukan. Maka antara dua nih. Nah, ternyata Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah adalah perusahaan yang merger alias bersatu kepemilikan. Sama seperti C. Facebook, WhatsApp, Instagram itu adalah punya satu kepemilikan sekarang. Ditandai apa WA, coba aja nih buka WA, tiba-tiba ada tuh bacaan Facebook warna hijau sebelumnya kan. IG, Instagram dulu kamera logonya kamera jadul, tiba-tiba berubah jadi kamera pink, itu berarti udah punya si Mark ya yang punya Facebook. Jadi jawabannya C. Yang seperti ini analoginya agak-agak sulit ya. Oke, terakhir untuk analogi kita akan sharing-sharing ke soal yang beda topik setelah ini. Karena verbal hanya satu soal keluar gitu ya. Hanya satu soal. Korea solo leveling. Apa ini lagi solo levelingnya kan? Nah, bagi yang penggemar webtoon mungkin tahu gitu ya. Apa itu solo leveling? Oke, kira-kira ada yang suka baca anime atau suka baca webtoon atau suka ya yang nonton drama mungkin ya. Apakah pernah dengar solo leveling? Korea solo leveling. Jadi solo leveling ini adalah sebuah cerita atau sebuah novel ya berini fantasi yang nomor satu di Korea sekarang. Nah, gitu ya. Pernah jadi nomor satu di Korea boleh juga. Jadi kita pilih nih, ini nama karyanya, ini namanya iya. Naruto pernah jadi nomor satu di Jepang. Kalau sekarang Attack on Titan ya kan. Oh, pemateri rupanya juga suka yang kayak gitu ya. Ini India Syahrul kan oh, enggak ya. Warkop Reborn enggak. Walaupun Warkop Reborn ini pendapatan bioskop terbanyak di Indonesia. Pernah mencapai di angka di atas itu ya, di atas Dilan sama ya di atas ayat-ayat cinta, mencapai lebih dari 5 juta penonton tiket terjual. Oke, udah selesai untuk pola analogi. Sekarang kita akan bahas ya soal-soal
FR, soal-soal FR. Apa itu FR? Jadi gini, kita dan tim itu ada buat tryout ya. Tryout sekaligus bedah soal secara nasional yang tujuannya untuk mempetakan soal. Nah, setelah kita buat tryout yang diikuti lebih dari 14.000 peserta se-Indonesia yang rata-rata tujuannya adalah SKD. Nah, SKD apa? Ikatan Dinas. Nah, Ikatan Dinas. Ini ada berita menarik nih dan juga berita baik. Ternyata kalau dulu ya Pak Mulya ulangi sedikit. Kalau dulu itu biasanya Ikatan Dinas dulu, baru CPNS. Nah, tahun sebelumnya. Sehingga rezeki sekali bagi peserta-peserta Ikatan Dinas, dia fokus ke grup-grup CPNS, YouTube-YouTube dari soal-soal bedah CPNS yang keluar. Di mana dulu ingat sekali itu ya, paling banyak 10 soal itu tentang figural. Nah, sehingga ini membantu strategi dalam belajar. Jadi nggak perlu babat habis semua materi yang ada. Nah, 10 figural dulu ya, kemudian sekitar 3 sampai 4 soal pecahan, ini 2019 ya. Kemudian ada 3 soal perbandingan. Nah, soal perbandingan. Perbandingan apa aja? 2 perbandingan senilai, 1 perbandingan terbalik. Kemudian ada 2 soal deret yang hanya keluar deret angka, deret huruf tidak ada yang keluar. Kemudian silogisme 5 soal. Nah, silogisme. Kemudian analitis 3 sampai 4 soal. Nah, dan yang lainnya itu ada ini ya, soal tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Nah, dan apa bedanya tahun itu ketika Ikatan Dinas Belajar totalitas ini, materi yang ditanya-tanya, keluar lagi ternyata. Karena panitianya sama-sama BKN ya. Makanya kita lihat aja sih kata-kata panitia BKN, apa kata-kata mereka. Bahwasanya barang siapa yang menyebarkan FR atau yang membagi info-info seputar soal yang sudah ujian, maka akan kami tindak lanjuti atau didiskualifikasi. Itu menandakan soalnya sama. Gitu ya. Nah, ini yang ada yang screenshot laporkan nih, Pak Mulya nggak bisa ikut CPNS gitu ya kan. Tapi ingat nggak mungkin sesuatu itu dibendung gitu ya. Jadi pesaing-pesaing di luar sana tuh udah sangat-sangat mempersiapkan ini sampai nah ternyata apa soal-soal FR terbaru. Ini ada lagi nggak yang kosong ya? Ternyata soal-soal yang baru, oh ini ada. Pak menghapus dulu. Nah, pola soal terbaru dari teman-teman yang udah tes sebanyak ratusan orang itu ya, ternyata soal yang keluar untuk soal TIU-nya mudah. Ya, untuk soal TIU itu relatif mudah. Untuk tingkat IPDN saja dari 1.000 yang tes itu 500 orang lewat. Untuk yang Ikatan Dinas Perhubungan dari 1.000 orang 800 lewat. Itu untuk ininya ya, SKD-nya. Dan TIU-nya mudah, rata-rata pecahannya pecahan sederhana. Bagaimana contohnya Pak Mulia? Contohnya kayak gini. 1/2 dikali 3/2 dikurang 1/3. Nah, sederhana-sederhana seperti ini. Makanya nggak perlu tuh belajar yang terlalu tinggi, kan ada tuh kadang orang soal bagi-bagi ya. 1 tambah 2 tambah 3 pangkat 5 titik-titik 1 tambah terlalu tinggi itu nggak keluar gitu. Jadi yang sederhana-sederhana seperti ini keluar. Nah, pecahannya sederhana. Ya mungkin bagi kami orang matematika nganggap itu sederhana Pak Mulya. Bagi kami yang nggak suka matematik kayak mana? Kan gitu ya. Nah, ingat tidak menguasai matematika juga bisa lulus karena kebanyakan soalnya ada yang silogisme, verbal, analitis gitu ya. Nah, ini untuk soal hitungan dasarnya itu mudah-mudah. Nah, selebihnya kita akan bahas ya, Pak Mulya akan munculkan soal-soal FR lainnya. Untuk spasial ya, untuk soal gambar itu keluar hanya 5 soal. Ya, hanya 5 soal, nggak banyak. Paling banyak soal yang keluar itu adalah yang sulit rata-rata itu TWK, yang berguguran di TWK. Jadi nanti coba minta request sama pemateri TWK ya, pelajarilah ada soal tentang radikalisme.
radikalisme ini ada keluar. Kemudian ada juga keluar rata-rata tentang logika tokoh. Nah, logika tokoh, ya, misalnya tokoh BPU PKI, bapak ini, bapak itu dalam cerita. Nah, kemudian norma-norma gitu ya, misalnya kita nolong nenek di jalan, kita membantu nenek itu nyebrang, merupakan norma apa yang sederhana. Pasal-pasal keluar, tapi rata-rata bukan disebutkan pasalnya, tapi dalam cerita. Misalnya menceritakan tentang eh, pihak pihak yang membantu tentang kecelakaan kapal selam atau kecelakaan pesawat yang masuk ke ini itu merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa yang kayak gitu. Itu untuk soal-soal yang keluar di TWK. Kalau soal yang keluar di TIU mudah-mudah, relatif mudah, pecahan, figural, perbandingan. Nah, sekarang kita ambil contoh soal perbandingan ya, soal perbandingan yang ada keluar gitu ya, gimana soalnya. Sebentar kita masuk ke slide lain. Karena belajar sesuai dengan soal yang pasti keluar itu jauh lebih efisien waktu ya ketimbang kita babat habis semua pelajaran yang ada. Kita akan masuk soal yang kedua terbanyak keluar itu perbandingan. Perbandingan semua peserta keluar. Ya, semua peserta dapat kebagian soal perbandingan. Ya, sedikit mengulang mungkin sama Ustadz Manaf sudah diajarin trik-triknya. Ya, oke, ini dia perbandingan. Nah, rata-rata banyak sekali keluar soal seperti nomor 6. Ada 2 soal. Soalnya sederhana seperti ini. Nah, seperti soal nomor 6, ini ada keluar. Soal nomor 7, ini juga ada. Soal nomor... Nah, perbandingan seperti ini. Tapi rata-rata setiap peserta hanya 1 soal keluar untuk perbandingan. Tapi dari 1.000 orang yang tes itu ya 90% dapat soal seperti ini. Walaupun nanti ceritanya sedikit berbeda gitu. Ini udah kita share belum ya? Belum ya? Pantas nggak kelihatan. Ini dia soalnya ya. Nah, ini dah soal nomor 6, nomor 7, nomor 3. Ini adalah soal yang paling banyak keluar di peserta BKN yang kemarin tes. Kita bahas satu-satu, mau yang mana dulu, nomor 3 dulu ya, sedikit mengulang karena diketahui luas tanah 210 meter persegi. Perbandingan luas tanah dengan luas bangunan adalah 7:3. Nah, kita bisa buat tanah banding bangunan. Itu adalah 7:3. Luas tanah berapa, Pak Mulia? 210. Kita boleh nih tulis di bagian sini. Makanya ditanya ini, M. Maka cara gampang sama Ustadz Manaf kan ingat. Oh, 7 dikali berapa nih biar 21. Ternyata dikali 3. 3 apa? 30. Maka sebelah sini juga dikali 3. Gitu ya. Maka 3 kali 3, 90. Kayak gitu soalnya. Ini disebut berbanding senilai ya. Apa bedanya Pak Mulia senilai sama terbalik? Ingat aja yang ini. Kalau ada waktu dan pekerjaan, itu rata-rata terbalik. Atau jumlah pakan sama makanannya. Udah 2 itu aja. Selebihnya lurus. Gitu ya. Nah, ini namanya berbanding senilai. Ini ada keluar. Teman soalnya ceritanya lain gitu. Kemudian ya, nanti videonya kita bagi. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini paling banyak keluar ya. Dari 2019, 2021 juga keluar. Bu Ani buat kue nih menggunakan campuran 16 butir telur untuk 800 gram tepung. Oh, ini ingat kalau telur dan tepung ini kan bukan menyatakan waktu atau orang ya. Berarti ini berbanding senilai. Makin banyak telur yang digunakan atau buat kue, makin banyak juga tepung yang harus disediain biar kuenya ini jadi gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat nih, 16 butir telur digunakan untuk 800 tepung gitu. Maka jika 3 kilo, ya Bu Ani tepungnya 3 kilo. Nah, ingat nih, ini hotsnya nih, ini gram, ini kilo. Maka diubah ke gram, kali 1.000, 3.000. Ini yang ditanya. Gitu ya. Ini masih berbanding senilai. Kalau berbanding senilai, tidak perlu dibalik. Tulis saja seperti ini. Nah, kecilkan dulu nolnya dicoret 2 ya. Sehingga apa?
Kali silang 8 dikali X gitu ya, 8X. Nah, 16 kali 30 karena dia dicoret. Nah, jangan buat 16 kali 30, buat aja seperti ini dulu. Nah, supaya apa? 8 ini pindahin ke sana. Kan jadi bagi nih. 16 bagi 8, 2 gitu ya. K2 kali 30, 60. Jawabannya D. Nah, soal ini 2 soal rata-rata keluar berbanding senilai. Ya. Oke, waktu kita ada sekitar 8 menit lagi sebelum link yang ketiga ya. Link ketiga kita terakhir, kita 3 link. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 7 ini kalau udah angka-angka pasti agak ini ya coba-cobanya. Nggak apa-apa, langsung aja. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari, berapakah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari? Nah, jika di soal ada pekerjaan berhubungan dengan waktu, itu pasti berbanding terbalik. Kenapa Pak Mulya? Karena makin banyak orang, makin cepat siapnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini pekerja, ini waktu. Saat 64 orang yang kerja, pekerjaan cepat nih, setengah hari beres. Tapi tiba-tiba pengen lama siapnya. Mungkin apakah yang punya lagi nggak ada uang gitu ya. Maka berapa orang yang bisa dipekerjakan? Udah pasti lebih sedikit daripada 64 gitu. Nah, inilah yang dikatakan berbanding terbalik. Artinya kita harus balik salah satunya. Mau ini dibalik atau sebelah kanan. Terserah gitu. Dibalik dulu. Ya, maka kita balik nih. Yang salah satunya dibalik. Berarti jadinya apa kalau dibalik? Berarti 60. Misalnya ini dibalik. Jadinya 4/setengah gitu. Dibalik salah satunya. Nah, ini kita hapus. Dah, gunakan seperti biasa. Kali silang. X dikali 4, 4X ya. 64 kali setengah sama dengan 32. Maka X 32 bagi 4. Jawabannya berapa tuh 32 bagi 4? 16. Gitu ya. Jadi jawabannya B. Mungkin kalau sama Ustadz Manaf bisa digunakan trik ya, lebih oke lagi. Ini contoh soal perbandingan. Ini aja cukup gitu ya untuk jawab soal TIU. Jadi biar banyak dikejar ke materi lain gitu ya. Kalau TKP-nya gimana Pak Mulia? TKP dari teman-teman yang udah tes. TKP-nya mirip sekali dengan 2019 ya. Mirip, bedanya soalnya sekarang terbarunya itu adalah jumlahnya 45. Dulu soalnya hanya 35. Kenapa pemerintah menambahkan 10 soal radikalisme? Nanti jangan terkejut. Ketika jumpa soal, pilih mana? Pancasila, apa pilih agama? Disitulah kita nama trik, ini ada direkam nggak ya? Takutnya nyebar pula ya. Disitulah ada trik kita harus bijaksana. Bijaksana dalam memilih gimana? Dalam ceritanya tuh nggak terang-terangan kali harus milih mana Pancasila atau ini. Dalam cerita itu ada opsinya, misalnya. Kenapa lambang negara kita harus Pancasila? Kenapa nggak lambang negara kita lambang negara Islam gitu? Kita harus kembali ke sejarah. Sejarah pertama kali dibentuknya Pancasila itu adalah karena iya, persatu agama di negara kita untuk bersatu itu beda-beda, makanya diambil Pancasila gitu ya. Jadi cara berpikirnya lebih ke situ walaupun di hati kita misalnya berbeda gitu. Nah, ada 10 soal tentang soal radikalisme. Nah, radikalisme. Sengaja dibuat bagi teman-teman atau peserta-peserta yang ada jiwa radikalisme itu bisa nggak lewat gitu ya. Oke, nah kemudian FR apalagi yang ada muncul umur-umur. Nah, soal umur-umur ya, soal umur-umur. Soal umur-umur nih ada juga keluar ya. Contohnya gimana kita share materi yang baru. Ya, soal umur-umur sebentar Pak Mulya buka dulu materinya. Umur-umur. Himpunan umur-umur. Oke, ini dia. Nah, soal umur-umur ini tergolong soal yang sulit bagi yang tidak suka matematika. Ya, jadi yang nggak suka matematika. Ini kita ini, oke, ini dia, ini dia. Ini adalah kumpulan soal umur-umur yang pernah diteskan di SKD. Tapi kemarin dari peserta yang udah tes model soal yang keluar itu seperti ini ya nih, seperti nomor 11. Seperti nomor 11 ini keluar satu soal. Nah, atau nomor 12 ya. Nah, nomor 11.
Oke, kita bahas ya. Masih ada 4 menit lagi untuk ronde ini. Usia A sekarang 8 tahun lebih tua daripada usia B. Sedangkan 4 tahun yang lalu usia B sama dengan 2/3 dari usia A. Usia B sekarang adalah. Nah, disinilah kekuatan yang namanya menganalisa soal, kemampuan eksplorasi soal ya, analisa soal. Jadi soal ini ada keluar nih. Gimana cara kerjanya Pak Mulya? Nah, pertama nih harus tahu dulu usia A, ya. Sekarang, berarti kalau sekarang saat ini 8 tahun dari usia B, maka sama dengan 8 tambah B gitu dia. Nah, kalau ada kata-kata lebih tua, itu berarti tambah. Kalau selisih berarti kurang, gitu ya. Kemudian kita masuk lagi kata-kata berikutnya. Sedangkan 4 tahun yang lalu. Nah, ini nih jebakan Batman-nya. Kalau 4 tahun yang lalu berarti kita kurang dulu nih. A-nya kurang dengan 4. Nah, usia B sama dengan 2/3 usia A. Usia B, oh ini dibalik ya. Usia B sama dengan apa? 2/3 dari usia A. Kan ini nih keterangannya. Karena dibilang tadi ada 4 tahun yang lalu, ini kita hapus nih. Maka jangan lupa ruas kiri dikurang 4, ruas kanan juga dikurang 4. Cuman kesalahan peserta lupa buat kurung di sini. Emang sengaja soalnya dibuat seperti ini biar kejebak dikali dulu. Itu biasanya jebakan Batman-nya. Jadi di dalam kurung dulu. Kalau nanti ada soal yang dikatakan 4 tahun yang akan datang, Pak Mulya tambah 4 kiri kanan gitu ya. Maka jadinya apa nih? Iya, B dikurang 4 sama dengan ini 3 pindah ke sana. Jadi kayak gini dia. Maka 2 dikali A, 2A. 2 dikali min 4, min 8 gitu ya. 3 dikali B, 3B. 3 dikali min 4, min 12. Sama dengan 2A kurang 8. Nah, inilah nih yang buat nggak sukanya tiu ya. Utang 12 pindah ke sana jadi pindah ke sana nih ya. Jadi plus 12. 12 kurang 8 berapa? 4 ya. Maka 3B sama dengan 2A tambah 4. Gitu. Bukankah di atas tadi A ada keterangan apa? 8 tambah B, ganti lagi. Ya, ini yang buat lama ya. 3B sama dengan 8 tambah, ini A-nya diganti. Ya, jadi apa tuh tadi A-nya diganti? Nih, 8 tambah B. Maka diganti nih 8 tambah B tambah 4. Sehingga 3B sama dengan 8 tambah 4, 12. B tambah 12. B-nya pindah ke sana dikurang 2B sama dengan berapa tuh? Ya 8 tambah 4, 12 ya. 12 sehingga B sama dengan berapa nih? 6. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya usia B saat ini ya, oh ini baru diketahui ya. Ada yang B-nya sama dengan 6 gitu ya. Tinggal oke karena waktunya udah habis, kita akan sambung di link berikutnya. Ya, nanti sama Ustadz Marah mungkin bisa di-share-share trik-triknya apa gitu ya. Oke, kita lanjut satu sesi lagi berarti ya. Lanjut satu sesi lagi sampai jam 11.